Nanti pijatnya mana? Oh, ini masih. Ini udah mulai. Mulai. Bisa Bapak fokus ke tengah saya. Bisa. Yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Iman Maduki, yang saya hormati Ustaz Hasbi, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukurillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Pada Ahad pagi ini kita masih dapat diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kegiatan di Majelis Ta'lim Sababul Ilmi, yaitu dalam rangka kajian Islam dan juga sekaligus pembagian sembako. Insyaallah akan kita laksanakan. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, dengan penuh harapan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya dan masuk surga bersama beliau dengan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kegiatan Ramadan ini merupakan kegiatan pengisian daripada Ramadan ya. Jadi kajian-kajian dan juga sekaligus memberikan sedikit rezeki, dan insya Allah kegiatan ini merupakan inspirasi dari Ustadz Asbi. Beliau sebenarnya asalnya dari Aneng Ustadz ya. Ya, dia sini memberikan sesuatu usulan, memberikan yang terbaik. Insya Allah memberikan yang terbaik untuk khususnya wilayah Ceger. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga diberikan terus ilmunya untuk memberikan pencerahan kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tertibnya acara pada pagi ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kajian Islami, yaitu insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Hasbi, yaitu berkaitan dengan fikih muamalah ya. Yang berikutnya terakhir yaitu doa penutup, dan dilanjutkan dengan tamah-tamah dengan pemberian sembako. Untuk itu mari kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini memberikan sesuatu yang terbaik dan tidak lupa mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ini yang fakulnya dan salihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Masuki acara kedua, yaitu kita akan mendengarkan kajian masalah muamalah. Mungkin kalau kita agak asing ya, fikih muamalah itu masalah apa gitu. Ternyata tentang ekonomi ya, tentang apa namanya, jual beli, utang piutang dan sebagainya ya, yang berkaitan dengan keislaman ya, yang berkaitan dengan apa namanya yang harus kita lakukan agar kita ini mendapatkan ridho dan sesuai dengan hukum-hukum
yang Allah tetapkan, bukan hukum duniawi ya, tapi ini hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk jelasnya mungkin nanti beberapa saat kita dengarkan. Jadi kita kumpul ke sini bukan hanya kita datang dapat sembako, tapi datang ke sini dengan harapan kita pulang mendapatkan ilmu ya, dan ilmu itu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu aja, mari kita dengarkan, yaitu masalah fikih muamalah Ustaz ya, fikih muamalah ya. Pada beliau sekitarkan sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali kepada Ustadz Arifin dan Ustadz Maduki yang begitu mensupport saya ya, sehingga terlaksananya acara hari ini ya, semoga 2021 ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan rezeki, selalu diberikan kemudahan. Baiklah, saya akan mungkin ini sharing aja ya, tidak ada maksud untuk menggurui atau tidak ada maksud untuk ingin lebih tahu gitu. Ini hanya sharing saja, yaitu fikih muamalah. Sebelum masuk ke fikih muamalah, mungkin ada sedikit pengantar agar kita tahu dari mana asal usul fikih muamalah ini gitu ya. Yaitu yang pertama, sebagaimana kita ketahui, kita adalah orang-orang yang beragama Islam gitu ya, orang yang beragama Islam. Nah, ini berawal dari sebuah hadis, yaitu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat ketika itu sedang duduk di Madinah ya. Tiba-tiba saja datang seorang laki-laki yang berpakaian bersih ya, yang berambut hitam terang ya, tidak tampak pada laki-laki itu orang yang dalam perjalanan jauh ya. Maksudnya gini, mungkin kalau sekarang ya, orang perjalanan jauh dengan orang yang dalam perjalanan jauh mungkin nggak ada bedanya, karena kan nggak ada transportasi yang modern, ada kereta, ada pesawat, ada motor, ada mobil gitu kan. Tapi kalau zaman dulu itu orang yang perjalanan jauh itu kelihatan ya, karena naiknya paling banter naik gajah gitu kan, atau naik onta. Jadi ya rambutnya acak-acakan kan, terus juga mungkin berdebu ya. Nah ini tidak nampak seperti itu ya. Nah tiba-tiba saja orang tersebut datang menghadapan Rasulullah SAW ya, dan berhadapan-hadapan dengan Nabi SAW dan bertanya, yaitu pertama beliau menanyakan apa itu iman kan? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, engkau percaya kepada malaikat, pada nabi-nabinya, pada kitab-kitabnya, pada hari akhir kan? Lalu orang itu mengatakan sodakta, kau benar. Dan lalu orang itu menanyakan apa itu Islam. Rasulullah menjelaskan Islam itu adalah engkau bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah nabinya ya. Lalu engkau sholat, berpuasa, naik haji ya, dan zakat ya. Dan itu orang itu kembali lagi mengatakan sodakta ya, engkau benar. Nah lalu orang itu mengatakan bertanya lagi, apa itu ihsan ya? Ihsan itu adalah engkau berbuat seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melihatmu, padahal memang Allah itu melihatmu. Dan orang itu kembali lagi mengatakan sodakta. Dan orang itu kembali bertanya itu kapan hari kiamat gitu. Dan Rasulullah menjawab, sungguhnya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Dan orang itu menanyakan apa ciri-cirinya, dan Rasulullah menjelaskan ciri-cirinya. Dan sampai akhirnya ketika sudah selesai, orang itu kembali pergi ya. Orang itu kembali pergi dan
ketika pergi Rasulullah SAW menyuruh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya untuk mengajar orang itu ya. Nah ini juga kenapa Rasulullah itu menyuruh Umar ya, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu orang yang tinggi besar ya, dapat orang kabarnya ya, satu langkahnya Umar itu 2 langkah para sahabat ya. Jadi kalau Umar melangkah itu 2 langkah para sahabat itu 1 langkahnya Umar. Jadi, makanya yang disuruh itu Umar untuk mengejar orang itu. Begitu Umar mengejar orang itu sampai ke depan pintu kota Madinah, ternyata tidak ketemu ya. Nah lalu Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang tadi datang itu? Para sahabat mengatakan sungguh Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Dan Rasulullah menjawab bahwa yang tadi datang itu adalah malaikat Jibril alaihissalam yang hendak mengajarkan agama kepada kalian. Nah dari situ dapat ditarik 3 kesimpulan ya, yaitu agama ini atau agama Islam ini dilandasi oleh 3 ya, yaitu tadi itu iman ya, sehingga kita sering mengatakan iman itu adalah akidah ya, iman atau akidah. Terus yang berikut adalah Islam. Islam itu adalah syariat ya, dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu adalah akhlak atau perilaku. Dan kita akan muncul fikih muamalahnya ya. Yang pertama iman ya atau akidah itu letaknya di dalam hati kita ya, sebagaimana iman itu tidak bisa dilihat ya, tapi bisa dirasakan ya. Iman itu dia ibarat sebuah bangunan, dia itu fondasi ya. Fondasi itu letaknya di dalam tanah ya, di dalam tanah. Kalau tidak satu ada dalam Quran surat Ibrahim ayat 25 ya. Jadi ibarat ya, seorang mukmin itu ibarat seperti sebuah pohon ya, yang mana pohon itu memiliki akar yang kuat, yang akar-akarnya itu menghujam ke dalam tanah ya, dan dahan-dahan rantingnya itu menjulang ke langit. Artinya seorang mukmin ya, apabila dia memiliki iman yang sangat kuat, dia akan seperti pohon tadi ya, tidak mudah goyah, tidak mudah roboh gitu kan, karena akarnya itu dia benar-benar menghujam ke dalam tanah. Nah itu adalah iman atau akidah yang mana tidak terlihat karena dia letaknya di dalam ya. Kalau manusia di dalam hati, di dalam hati. Nah lalu yang kedua itu adalah syariat ya, yaitu di syariat inilah akan terbagi menjadi 2 ya. Ada namanya ibadah dan ada namanya muamalah. Nah ini menurut ulama salafus saleh ya, dan ulama sekarang ya, memang pada awal-awal ya, mungkin di zaman Rasulullah itu belum ada istilah namanya itu fikih muamalah. Dan memang pada saat awal-awal itu memang masih satu kesatuan ya. Tapi semakin berkembangnya zaman ya, semakin majunya zaman itu dibutuhkan suatu kajian-kajian yang mana kajian itu akan memudahkan ya, memudahkan. Nah ada namanya fikih ibadah dan namanya fikih muamalah. Nah keduanya ini memiliki hal yang bertolak belakang ya. Kalau ibadah itu, kalau bahasa itu al-aslu ibadah haram ya. Segala sesuatu awal dari ibadah itu adalah haram kecuali kalau ada perintahnya. Contoh misalkan kita sholat subuh ya. Perintah sholat subuh itu 2 rakaat. Nah, bapak-bapak ibu-ibu jangan coba-coba sholat subuh 4 rakaat ya, haram ya. Nah, mudah-mudahan lagi semangat nih pagi, segar banget ya. Sholat subuh 4 rakaat ya, biar Allah senang. Salah ya. Justru malah haram, nggak boleh ya. Nah itu fikih ibadah ya. Terus ke kantor nih ya. Aduh, di kantor kayaknya enak banget ya, sibuk banget ya. Sholat dulu sholat tahiyatul kantor, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh ya. Sholat tahiyatul kantor ya. Nah, jadi itu ibadah ya. Jadi ibadah itu awalnya itu haram kecuali kalau ada perintahnya ya. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis ya, Rasulullah itu mengatakan sholatlah kalian sebagaimana aku sholat ya. Jadi kita sholatnya Rasulullah itu yang nyontoh Rasulullah gitu kan. Nah, malah itu sempat heboh ya, ada apa tuh freestyle itu ya. Nah,
sholat tapi ini ya itu nggak boleh kan, dosa ya. Nah itu nggak boleh karena dia tidak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW ya. Nah itu fikih ibadah ya. Nah jadi dalam fikih ibadah ini kita harus benar-benar kaku, rigid ya. Harus ada contoh dari Rasulullah SAW. Nah kalau ada ya berarti haram ya. Nah yang kedua ini yaitu fikih muamalah. Nah fikih muamalah ini asal fikih muamalah ibadah ya. Segala sesuatu dalam muamalah ini ya itu adalah boleh ya, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Nah sehingga dari dua hal ini kita akan dapat kesimpulan. Kalau ibadah itu kan dia awalnya itu haram ya, kecuali ada perintahnya. Berarti kalau dalam ibadah itu kita pelajari perintah-perintahnya aja gitu kan. Jangan pelajarin yang di luar perintah itu karena kebanyakan ya kan. Yang nggak boleh nggak usah. Jadi kita pelajarin yang dibolehkan aja dalam ibadah. Misalkan kita sholat 2 rakaat ya. Jangan kita belajar misalkan cuci keris ya kan, gimana gitu ya kan. Nah jangan ya, itu nggak ada perintahnya ya. Nah jadi kita dalam ibadah ini kita pelajari saja perintah-perintahnya, karena perintahnya itu pasti lebih sedikit ya. Dan kalau yang tidak diperintahkan pasti banyak banget ya. Nah, misalkan cuci motor di malam 1 Syawal kan, beberapa hari ya. Nah itu kan nggak ada perintahnya ya kan, pasti banyak banget macam jenisnya ya. Nah tapi kalau dalam ibadah muamalah ini ya, dalam muamalah ini kita sebaliknya ya. Nah jadi awal segala sesuatunya itu adalah boleh kecuali yang diharamkan. Nah kita pelajari dalam muamalah ini adalah hal-hal yang diharamkan ya, hal-hal yang diharamkan. Nah, apa saja hal yang diharamkan? Nah, ulama zaman sekarang itu membagi ya, di dalam bukunya Dr. Wabar Zuhair itu dibagi menjadi 3 ya. Yaitu yang pertama, dilarangnya suatu muamalah itu karena haram zatnya ya. Nah ini mutlak ya. Misalkan zatnya itu misalkan B4B1 ya, yaitu babi ya, B4B1 ya. Terus apa lagi tuh, hewan-hewan yang beracun dan hewan-hewan yang berbulu tajam, bangkai dan sejenisnya itu ya, yang berbahaya ya. Nah itu semua haram secara zatnya ya. Artinya walaupun kita misalkan khamar ya, misalkan khamar yang memabukkan, walaupun kita minum khamar itu pakai tangan kanan, duduk baca bismillah, tetap haram ya. Nah, jadi nggak bisa merubah hukum dari zatnya ya. Misalkan makan daging babi gitu ya, ya udah, ini peternakannya pakai prinsip bagi hasil sesuai dengan syariat, peternakannya nggak boleh ya, terusnya nggak boleh. Nah peternakannya nggak boleh ya. Terus juga misalkan ya udah makan tangan kanan baca bismillah, tetap juga nggak boleh ya, tetap juga tidak diperbolehkan. Dan yang lain-lainnya itu ya, bangkai ya, terus juga yang berkuku tajam ya, seperti anjing, harimau dan hewan-hewan buas itu tidak diperbolehkan ya, karena nanti dampaknya itu ya akan kembali kepada manusia itu sendiri ya. Walaupun banyak sekali percobaan-percobaan yang dilakukan ya terhadap hewan-hewan itu ya, kenapa tidak boleh dimakan gitu ya. Nah itu haram karena zatnya, jadi mutlak tidak boleh dikonsumsi ya, apapun caranya ya. Nah itu tidak boleh. Dan yang kedua itu adalah para transaksinya. Nah para transaksinya ini ada beberapa ini juga ya, macam juga, yaitu pertama dia mengandung unsur tadlis, penipuan ya, tadlis penipuan. Nah pada unsur tadlis penipuan ini ya, yaitu adanya pembahasannya itu adanya informasi yang tidak sempurna yang didapatkan dari salah satu pihak, dari pembeli maupun penjual. Misalkan ini ya, tadlis itu kita membeli suatu barangnya itu tidak jelas isinya ya, tadlis atau nah ya seperti itu.
eh, misalkan gini, hampir sama juga nanti ada namanya itu goro ya, goro. Nah, tadlis itu jadi misalkan nih saya ya, misalkan saya nih orang baru gitu kan. Nah, terus kebetulan lagi nggak bawa kendaraan, naik ojek lah, jadi dari depan pasar Ciracas sampai ke sini gitu kan. Nah, kalau kata Cita Laura kan, ada becek, ada ojek. Nah, ya. Nah, terus naik ojek dari pasar Ciracas sampai sini. Orang baru, nih orang tukang ojeknya nandain, gitu. Nah, ini orang baru nih, belum pernah nih. Terus saya nanya ke bang, naik ojek ke Ceger, ini Bina Marga berapa? Ya? Nah, kata si abangnya jauh sih, kan? 100.000. Bener lah, iya muter-muter. Bener sih diajak muter-muter abangnya, muter apa? Nah, sampai 100.000 ya. Nah, begitu sampai sini ketemu Ustaz Arifin sama Ustaz Marjuki, naik ojek itu pendek aja gitu kan, iya lagi nggak mau kendaraan. Berapa? 100.000. 100.000 ya. Apa ya? Nah, itu namanya tadlis penipuan ya. Nah, terus yang kedua itu adalah adanya melanggar prinsip jangan saling menzalimi ya. Kalau bahasa ini itu melanggar prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun ya. Karena dalam Al-Quran itu kan kita diperintahkan untuk jangan saling menzalimi ya. Nah, itu banyak sekali jenisnya, yaitu salah satunya riba ya. Riba yang sering kita dengar ya, yang dengan istilah bunga ya, yang istilah bunga. Nah, ini juga berbahaya ya. Nah, riba ini adalah haram karena transaksinya ya, sehingga dampaknya pun juga sangat keras ya riba itu. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 278 yaitu menjelaskan mengenai bahaya riba ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa orang-orang yang memakan riba itu tidak akan dapat berdiri, melainkan berdiri seperti orang yang kerasukan setan ya, lantaran penyakit jiwa ya. Nah, memang subhanallah ya, Al-Quran itu kalau kita baca ya, apalagi kalau misalnya kita ngerti bahasa Arab, waduh subhanallah luar biasa banget. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab Pak Bu ya, itu satu katanya itu dalam bahasa Indonesia itu bisa beda. Misalkan kita nangis ya, kalau bahasa Indonesia nangis ya nangis ya, tapi kalau dalam bahasa Arab itu kalau nangisnya kayak gimana tuh beda ya. Kalau nangisnya sambil terseduh-seduh, nangis bahagia, nangis apa itu masing-masing beda-beda, turunannya itu banyak ya. Nah, jadi hantar Tuhan ya. Nah, tapi ini intermezzo aja buat nama wawasan kita aja. Ini buat semangat kita biar bisa belajar bahasa Arab ya. Jangan cuma bahasa Inggris aja ya. Dan bahkan ya para sahabat ya dan generasi terdahulu, kenapa mereka itu cerdas-cerdas, kenapa mereka itu kuat-kuat, itu ngaruh juga ke fisik ya. Mereka ketika belajar bahasa Arab, terutama bahasa Al-Quran ya, itu secara otomatis ya mereka menguasai kalau tidak salah itu sekitar 7.000 suku kata ya. Jadi semakin banyak suku kata yang diingat dalam otak kita, itu perkembangan otak kita itu semakin berkembang ya, semakin cerdas. Nah, makanya kan anak kita kalau mau pintar ya, itu yang pertama kali harus ditanamin itu adalah hafalan Al-Quran. Kalau mau pintar ya, jangan suruh baca koran ya, baca Quran ya. Insya Allah nanti anak kita jadi pintar. Nah, nanti nyusul tuh ya, kalau dia udah pintar baca Al-Quran, yang namanya belajar baca EYD ya, sekarang namanya apa ya? Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Nah, itu kan nyusul sendiri ya. Ini terbukti dari zaman para sahabat dulu ya. Itu ada salah seorang sahabat belajar bahasa Ibrani itu cukup 2 minggu sayangnya ya. Nah, tapi mereka kalau belajar Al-Quran, mereka kalau belajar agama
salah satu contohnya mereka tuh belajar surat Al-Baqarah itu 10 tahun. Belajar surat Al-Baqarah 10 tahun. Tapi begitu belajar bahasa lain, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, Persia, itu nggak ada hitungan 1 tahun. Mereka dalam hitungan minggu mereka udah menguasai ya. Masalah sahabat saya waktu masih kecil bahannya. Jadi sahabat ini dia masih kecil, saya lupa namanya. Dia masih kecil. Jadi Rasulullah itu dahulu kala sering berkirim surat kepada orang Yahudi. Kan Rasulullah itu kan umi. Rasulullah itu umi. Nah akhirnya apa? Rasulullah menyuruh orang Yahudi juga untuk membuat surat gitu kan. Tapi Rasulullah curiga terhadap orang yang membuatkan surat pada orang Yahudi ini karena ya sebagaimana Al-Quran kan wal tardu antara Yahudi wa Nasrani hatta tatbi'a bila tahu gitu kan. Ini kayak nggak jujur juga orang Yahudinya. Akhirnya Rasulullah suruh sahabat. Nah ini sahabat itu masih kecil, hitungan umurnya sekitar 10 tahun lah. Nah menyuruh dia untuk belajar bahasa Ibrani dalam waktu 2 minggu. Nah akhirnya apa? Akhirnya bisa selesai. 2 minggu bisa belajar bahasa Ibrani. Atau kita belajar bahasa Inggris. Nah ini kan kita mohon maaf ya, belajar bahasa Inggris sekarang bertahun-tahun ya kan pengen mendalami. Nah, tapi nggak pinter-pinter. Nah berarti ya terbalik kita kan dengan dari sahabat dulu ya. Dari sahabat dulu itu belajar Al-Quran itu bertahun-tahun ya. Tapi begitu belajar bahasa yang lain itu kecil dan lewat gitu kan. Nah itulah ya. Sampai mana tadi kita? Ayo tadi ternyata riba ya riba. Nah. Nah iya. Jadi mana yang apa? Nah riba ya, riba itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 275 ya. Itu dikatakan bahwa orang-orang yang menjalankan riba ya. Nah itu bisa berarti pribadi ya, orang misalkan nih jadi rentenir gitu ya, jadi rentenir. Nah insya Allah tidak akan pernah stabil ekonominya ya. Baik itu rentenirnya maupun yang menggunakan jasa rentenirnya ya. Karena dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan ya, mereka tidak akan bisa berdiri ya. Seperti itu maksudnya stabil ya. Akan goyang terus tuh ya, goyang terus. Satu sisi bisa berarti pribadi ataupun lebih luasnya itu ya negara ya. Negara yang menjalankan praktek riba, negaranya akan pernah stabil. Itu Al-Quran yang jamin. Negara yang menjalankan praktek riba itu tidak akan pernah stabil dan tidak akan bisa berdiri, melainkan berdirinya seorang yang penyakit jiwa gitu ya. Dikatakan penyakit jiwa itu masih orang gila berjalan gitu ya. Nah, goyang stabil kan. Nah, gitulah ya. Negara yang menjalankan praktek riba itu akan pernah stabil ya. Pernah stabil. Bahkan riba itu kalau masalah ada hadisnya dulu seperti ya. Jadi ada dua dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi wilayah itu atau tempat itu untuk diturunkan azab, yaitu dosa riba dan zina ya. Dua dosa itu ya apabila dilakukan di sebuah wilayah yang maka timbullah azab dari Allah. Nah, itu yang riba, bahaya riba. Nah, bahkan riba pun ya ini sangat mengerikan ya. Riba itu adalah satu-satunya dosa ya yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang yang melakukan praktik riba itu sama saja menantang perang kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu merinding loh. Siapa sih yang bisa menang lawan Allah dan Rasulnya? Nggak ada ya. Nah, kita kalau melakukan praktik riba itu menantang perang Allah dan Rasulnya. Serem banget kan? Nah, itu gimana gitu ya? Nah, riba juga bahkan ada hadisnya ya. Riba itu yang paling ringan ya. Riba yang paling ringan dosanya itu lebih berat daripada menzinahi ibunya sendiri di makam Ibrahim ya. Itu riba yang paling ringan ya. Riba itu kan ada beberapa tingkatan. Nah riba yang paling ringan itu dosanya lebih berat ya daripada menzinahi ibunya sendiri di makam Ibrahim. Nah, itu dosa riba. Nah, bahaya banget riba itu. Kenapa? Karena riba ini memang dampaknya panjang ya. Dampaknya panjang. Riba ini dia akan dampaknya kemana-mana ya.
Nah itu aja baru satu ya riba ya. Nah ya, karena itu kita harus ya jauh-jauhin lah ya, riba ini ya. Nah lalu yang kedua itu adalah ada namanya maisir ya, atau judi ya, judi. Nah maisir atau mengundi nasib ya, itu adalah permainan setan ya, permainan setan. Karena pada maisir ini kita seperti ingin mendahului takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dahulu kala itu orang-orang jahiliyah ya, orang-orang Arab jahiliyah itu suka mengundi nasib dengan anak panah. Misalkan nih ada anak panah nih banyak gitu ya, ditaruh tulisan-tulisan ya, misalkan jadi pergi, nggak jadi pergi, jadi pergi, nggak jadi pergi gitu kan. Ambil salah satu, kira-kira pergi nggak ya? Wah, pergi ya, itu pergi gitu kan. Nah itu apa namanya, mengundi nasib. Atau mereka ini melihat arah terbang burung ya. Kalau burungnya terbangnya ke kanan berarti baik, kalau terbang ke kiri berarti buruk. Nah itu juga boleh ya. Nah, makanya kan sekarang ada istilah tuh berita burung ya kan. Nah itu maisir ya. Atau ini taruhan bola. Taruhan bola ya. Nah, taruhan bola juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena siapa sih mau kalah? Ya ada. Makanya siapa sih yang mau apa namanya, yang mau ditaruhkan kalah nggak ada yang mau gitu kan. Nah itu maisir. Lalu ada namanya lagi goror ya. Nah goror ini mirip dengan apa, penipuan ya, goror ya. Misalkan goror itu ada ketidakjelasan ya. Ya misalkan beli kucing dalam karung istilahnya ya, atau beli ikan dalam kolam, nah itu juga ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli ikan, ikannya diangkat dan bagus lagi ditimbang ya. Jangan sampai, bang ikan itu bagus kan, gede kan, berapa? Mahal tuh, ya udah mau 50.000 ya. Begitu diangkat kecil. Ya gede kan. Ya kok kecil. Nah, itu ya, jadi baru itu jadi harus jelas ya. Jadi transaksi itu harus jelas kualitasnya. Atau ini ya, misalkan yang bapak-bapak ini sering burung dara ya, jual beli burung dara. Jadi berapa burung daranya? 100.000 gitu kan. Burung daranya mana? Masih terbang. Nah nggak boleh ya. Darahnya harus nggak ada gitu kan. Kalau masih terbang, atau beli sapi, anak sapi berapa? Kalau misalnya anak sapi berapa? 200.000 kali ya. Mana anak sapinya? Masih dalam perut ibunya. Nah, nggak boleh. Ya. Nah, jadi semua itu harus jelas. Ya. Banyak ya. Jadi dalam transaksi ini harus jelas, jual beli ini harus jelas. Ini ya, apa? Kualitas waktu penyerahan, ya, atau sistem ijon ya. Sistem ijon itu jadi kita beli mangga nih ya, beli mangga. Tapi kita belinya itu pohonnya ya. Kita hitung itu di pohon mangganya itu berapa putik-putik calon-calon yang akan jadi buah mangga. Nah ini kayaknya kurangnya ada misalkan ada 100 putik nih. Dijual lah untuk pohon seharga 50.000 gitu kan. Nah kalau itu mangga bisa dapat lebih dari 1 kilo kan. Begitu dia dibeli rontok. Akhirnya dapat pohonnya doang ya. Atau beli sawah ya. Tapi niatnya bukan pengen beli tanah sawahnya, tapi pengen dapetin padinya. Nah itu juga tidak boleh ya. Jadi kalau mau beli padi, beli padinya aja gitu kan. Padinya berapa tonnya, kilonya berapa, kuintalnya berapa ya, berapa itu kan. Bukan beli sawahnya. Ya kalau beli sawahnya, ya kalau beli sawahnya ya berarti kita beli tanahnya gitu kan. Kalau misalkan contohnya padinya diserang hama atau gimana, itu kan untung-untungan, nggak boleh jual itu untung-untungan. Nah itu maisir, itu goror, maisir, goror, riba ya. Terus ada lagi namanya jual beli najas ya. Jual beli najas itu kalau misalkan
kita suka jalan-jalan ke pasar malam, atau istilahnya itu dulu sogo jongkok. Sogo jongkok itu ada sogo ya, tempat sogo. Nah tapi jongkok, kenapa? Karena beli jongkok berapa tuh? Berapa tuh? Nah itu hati-hati ya, karena terkadang banyak sekali penipuan-penipuan ya. Jadi dibuat seolah-olah banyak yang pembelinya, gitu. Dibuat seolah-olah banyak pembeli, padahal itu bukan pembelinya, tapi itu teman yang jual. Jadi yang jualannya ini ngumpulin temennya, biar kelihatan barang yang dijualin itu bagus, gitu kan? Yang itu bagus. Nah orang yang lewat kan tertarik tuh, wah apa nih gitu kan, kayak bagus. Padahal misalnya kalau jam kuaci gitu ya, dulu kan kalau beli kuaci sudah dapat jam ya, ya. Nah dipoles lah jam kuaci itu, terus dibuat seolah-olah jam kuaci itu bagus gitu kan, dengan cara itu si penjualnya itu ngajakin teman-teman buat berkumpul seolah-olah ada transaksi gitu kan. Nah orang yang lewat kan penasaran ya, tertarik gitu. Berapa tuh jamnya? Wah ini jam bagus nih, ini impor dari mana gitu kan. Berapa? 500.000, padahal tuh boleh dapat dari kuaci. Nah akhirnya kadang yang beli yang aslinya itu dia tertipu, akhirnya nggak beli kan. Padahal begitu dia beli kuaci ternyata dapat juga. Ini kesama kan. Lagi kuaci. Nah padahal dia beli 500.000. Nah itu namanya najas ya, dia beli najas nggak boleh. Nah, lalu ada lagi namanya ihtikar ya. Nah kalau ihtikar ini sebalik dari itu ya, dari najas tadi ya. Kalau najas itu kan dia membuat seolah-olah banyak pembelinya ya. Nah kalau ihtikar ini dia penjualnya ya. Jadi si penjual itu membuat kelangkaan barang ya, atau bahasanya itu menimbun ya. Nah menimbun dengan tujuan barang akhirnya ketika barang itu naik dijual gitu. Nah ini juga tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Lalu ada lagi namanya talaqi rukban ya, talaqi rukban. Bahasanya itu talaqi rukban itu kita tuh mirip kayak jual beli online ya. Tapi jual beli online yang menipu, yang menipu tuh jadi gini. Dibuat seolah-olah kalau jual beli online kan kita lihatnya di layar HP kan. Seolah bagus. Padahal begitu barangnya sampai ternyata nggak sebagus yang ditampilkan di HP kita ya. Lalu ada lagi namanya bai al-inah ya. Nah bai al-inah ini dia seolah-olah ada jual beli, padahal nggak ada jual beli, padahal terjadinya adalah riba ya, bai al-inah. Nah jadi gini, misalkan nih saya sama Ustadz Iman. Nah, misalkan saya butuh duit ya, saya punya HP, terus Ustadz Iman punya uang tapi nggak butuh HP. Nah, terus saya mau jual nih HP saya ke Ustadz, saya mau jual HP ke Ustadz. Tapi Anda nggak butuh HP gitu kan. Nah, ya udah Pak, saya pinjam uang itu Ustadz.